Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Saya itu satu hari tidak menyapa Anda itu agak kayak mana saya gitu ya. Pokoknya rasa ada yang kurang gitu loh. Makanya saya usahakan selalu buat teman-teman semuanya itu supaya jangan kecolongan lagi, jangan ada yang nekat mengakhiri hidup gitu loh. Jadi begitu saya ada kesempatan untuk mengedukasi Anda, saya bikinkan videonya. Ini banyak banget pertanyaan dari teman-teman semuanya. DC pinjol datang ke rumah marah-marah, bagaimana cara menghadapinya? Bingung juga ya. Tiba-tiba dia berkunjung ke rumah kita, habis itu ngamuk-ngamuk gitu loh. Habis itu sengaja teriak-teriak biar tetangga tahu kita ngutang gitu loh. Bagaimana cara menghadapinya dan membungkam suara si debt collectornya? Oke, gampang ini caranya gitu loh. Sudah ada aturannya sebenarnya, tinggal Anda memahaminya saja gitu loh. Bisa apa tidak Anda memahaminya seperti yang saya sampaikan ini gitu loh. Tapi sebelumnya, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena supportan dan dukungan Anda itu sangat berharga banget gitu loh. Mustahil solusi hutang ini bisa berkembang sampai detik ini kalau tidak ada campur tangan dari Anda semuanya, dan doa-doa Anda, supportan Anda itu menjadikan channel ini berkembang. Bukan Medi Browninya yang hebat, tapi supportan Anda lah yang luar biasa. Dan yang mau bergabung di grup WhatsApp nggak usah ragu-ragu juga gitu loh. Klik aja tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Kapan perlu ambil nomor saya, ayo kita telepon langsung ya. Silahkan. DC pinjol datang ke rumah marah-marah. Siapa yang nggak kesal dengan hal-hal yang seperti ini? Dia datang berkunjung, dia diperintahkan oleh perusahaan dia untuk menjemput tagihan. Bukan malah memarah-marahi kita, bukan untuk mempermalukan kita, tapi menjemput tagihan. Ketika tagihan itu tidak dia dapat, bukan berarti dia harus marah-marah mengancam kita, tidak. Dia tinggal lapor ke perusahaan dia yang bersangkutan belum mampu membayar karena duitnya nggak ada. Kan harusnya seperti itu ya kan. Tapi kenapa dia tiba-tiba marah-marah, sengaja teriak-teriak, sengaja membuat tahu tetangga gitu loh. Padahal kita sudah berusaha untuk tenang-tenang, berbicaranya lemah lembut gitu nggak sih? Oke, gampang. Kalau ada DC-DC nantinya yang masih nekat melakukan hal-hal ini kepada Anda semuanya, Anda ingat dengan COJK nomor 19 tahun 2023. Kalau Anda lupa, saya munculkan lagi di sini. Oke, di dalam COJK nomor 19 tahun 2023, di sana telah diatur tata cara dalam penagihan. Saya munculkan di sini ya buat teman-teman semuanya. Aturan penagihan diperketat ya. Regulator juga memperketat penagihan DC akibat maraknya kasus penagihan tak beretika. Dalam aturan, OJK meminta agar tenaga penagih tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang bersifat mempermalukan. Nah, jelas nggak di situ? OJK menyampaikan dilarang gitu loh. Dalam aturan OJK meminta agar tenaga penagih tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan, maupun tindakan yang sifat mempermalukan dan betul. Jadi kalau dia teriak-teriak, Anda sampaikan, Anda membaca nggak sih aturan yang terbaru dari OJK? OJK menyampaikan Anda nggak boleh berucap kasar, nggak boleh dengan kekerasan, nggak boleh teriak-teriak yang sifatnya mempermalukan. Ya, apalagi ngomong di luar pagar, woi, saya ini nggak minta makan, bla 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 segala macam gitu loh. Saya ini menagih hutang, bayar hutangmu sekarang. Itu kan nggak boleh. Salah satunya seperti contoh video ini. Saya bilang saya mau lapor Pak RT masalah ini. Ngancem kamu? Hah? Ngancem gimana? Ayo ini muka ini. Iya. Kamu Tentang dia punya tato di sok preman ini. Gak laku zaman sekarang preman, bro. debt collector yang ini. Debt collector gimana? Galak kamu ya? Galak-galak gimana? Saya nggak galak. Saya udah kooperatif. Situ yang kurang sampai ajar bahasanya. Sampai saya tawarin makan kamu. Saya bukan minta makan datang sini ya. Saya bilang tawarin Mulut makan kau itu, baik-baik, saya- kamu saya bilang bukan punya minta duit. makan datang Sombong sini. sekali kamu. Minta duit. Kau itu mendapat Apa bilang mau apa? Saya tadi apa Ya. mau mati saya? Ancam saya saya mati. Saya mau laporkan Pak RT sekarang ini. Masalah ini. Silakan. Tapi jangan. Apa kau? Jangan bentak anak saya. Jangan bentak anak saya. Pukul saya, pukul. Ayo. Oh, bangsat bentak anak saya. Kesal nggak? Makanya dari teman-teman semuanya, ini saya ingatkan ya. Debt collector yang seperti tadi itu kan menggunakan tidak beretika sama sekali. Sebelum Anda berbicara soal hutang-hutang Anda, alangkah baiknya Anda cek dulu kelengkapan mereka. Ini wajib loh. Sertifikatnya, tanyain sertifikat profesi penagihannya ada apa tidak. Ya.
Karena kalau dia tidak mempunyai sertifikat, endingnya seperti video tadi, teriak-teriak ini segala macam, sampai di luar rumah, sampai terdengar 10 rumah dari rumah si debeturnya. Kan gila itu seperti itu. Makanya pertanyakan, Anda melalui nggak nih pelatihan-pelatihan dalam sesi penagihan? Kalau memang melalui, mana sertifikat Anda? Saya lihat dulu. Pertanyakan seperti itu. Habis itu tanyakan, mana ID card Anda gitu loh. Tanyakan seperti itu syarat wajibnya. Mana surat kuasa untuk Anda menagih? Kalau nggak ada, suruh dia balik, usir kapan perlu, lapor RT. Kalau nggak mau lapor RT, lapor ke polisi, mengganggu ketenangan Anda. Ya, kan menyerang Anda langsung ke rumah seperti itu. Kan mereka tidak dilengkapi dengan surat-surat yang diwajibkan. Ya, kayak gitu teman-teman semuanya menghadapi. Dan teman-teman hafal ini COJK ini, COJK nomor 19 tahun 2023. Ini menguntungkan bagi Anda supaya DC pinjol yang berkunjung tidak marah-marah lagi. Ya, ajarkan mereka tentang aturan terbaru ini. Mereka tahu apa tidak aturan yang terbaru. Ya, habis itu kelanjutannya. Penagihan juga tidak diperkenankan dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. OJK juga melarang penagihan melakukan intimidasi, merendahkan suku, agama, ras, antar golongan, sara, harkat, martabat, harga diri di dunia fisik maupun dunia maya, baik kepada debetur, kontak darurat debetur, rekan hingga keluarga penagih juga tidak diperkenankan dilakukan kepada pihak selain penerima dana. Kurang lengkap apalagi aturan ini. Tinggal teman-teman pahami. Habis itu apabila nanti Anda temukan di lapangan, ya sudah adu dengan hal ini. Ini aturan baru diterbitkan OJK, berlaku sejak awal tahun 2024, terhitung sejak 1 Januari. Jadi nggak ada lagi cerita DC datang marah-marah, DC datang ngamuk-ngamuk. Ya begitu ya buat teman-teman semuanya. Anda nggak boleh ada yang ketakutan. Dan habis itu lagi, kalau DC-nya masih kurang puas, Anda bisa tunjukkan POJK nomor 22 tahun 2023. Aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Ini kata OJK judulnya, tengok, saya perhatikan itu. Saya munculkan, bukan saya perhatikan, saya munculkan. Aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Berarti Anda yang harus mengetahui. Soalnya OJK tahu, debt collector tidak mau tahu. Berarti Anda yang harus tahu. Kan disampaikan sini. Aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Berarti kamunya itu Anda yang terjebak pinjol hari ini, Anda yang berhutang hari ini. Karena OJK tahu DC tidak akan mau mengikuti pinjol persetan, makanya Anda yang harus tahu kata OJK. Ya, OJK telah menerbitkan POJK nomor 22 tahun 2023 mengganti POJK nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Salah satu ketentuan diatur dalam POJK ini mengenai mekanisme penagihan kredit dan pembiayaan. Yang paling pertama adalah tidak menggunakan cara ancaman kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan, sama dengan tadi. Ya. Yang habis itu lagi tidak menggunakan tekanan fisik maupun verbal. Nanti kalau ada DC yang marah-marah, Anda tunjukkan aja ini. Anda baca deh ini gitu loh. Ini yang saya ambil dari postingan OJK langsung. Ya. Kalau yang pertama tadi itu dari media online dan itu berdasarkan keputusan OJK juga. Berdasarkan COJK juga. Ini langsung diposting oleh akun resmi di Instagram @ojk.id. Ya, atau OJK Indonesia, Anda cek aja di situ. Habis itu lagi tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Ya, tidak ada lagi cerita menagih ke kontak darurat. Habis itu tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Nah, inilah kalau telepon dia dari pagi sampai maghrib, dari pagi sampai tengah malam nggak berhenti-berhenti, itu kan sudah mengganggu. Gitu loh, makanya kita harus tahu hal-hal ini. Jangan hanya tahunya kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang harus dikunjungi, telat berapa lama dia akan datang. Jangan itu-itu aja, tapi pahami juga aturan demi aturan ini untuk keuntungan teman-teman semuanya. Ya. Jadi walaupun ini sebenarnya harus dipatuhi terhadap oleh pinjolnya, karena kita tahu pinjol jarang ada yang mau mematuhi hal ini, kita sebagai debetur harus tahu. Makanya dengan lantang OJK menyampaikan aturan terbaru penagihan kredit yang wajib kamu ketahui. Berarti kita yang diwajibkan untuk mengetahui, DC nggak perlu tahu. Cukup ini untuk menantang DC-nya nanti kalau dia melanggar aturan-aturan ini. Ya, seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Dan habis itu penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Nggak ada cerita menagih di kantor. Nggak ada cerita menagih di jalan. Nggak ada cerita menagih di luar dari tempat tinggal si debetur. Nggak ada cerita gitu loh. Ya.
hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Di luar hari libur nasional dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam waktu setempat. Kurang lengkap apalagi? Ya, jadi kalau teman-teman semuanya yang selalu bertanya pada saya, ada DC yang datang marah-marah, bungkam dengan aturan ini. Saya pastikan hutang Anda lunas. Catat nama aplikasinya, rekam itu video, DC-nya kirim kepada saya. Ya, sama-sama kita taati aturan OJK biar kita persempit ruang dari debt collector yang selalu mengintimidasi dan menekan. Ya, kalau OJK tidak menanggapi, kita viralkan semuanya. Justru viral itu lebih berbahaya daripada ditanggapi OJK. Kalau ditanggapi OJK, satu OJK, satu DC-nya aja, yang lain nggak akan tahu. Tapi kalau diviralkan, satu Indonesia bisa tahu. Makanya rekam terus mereka kalau tidak lengkap, tidak SOP, ya, biar mereka kedepannya kebingungan untuk menagih Anda, karena di mana-mana handphone berdiri semua kalau mereka datang menagih. Ya, buat teman-teman semuanya, jadi nggak ada yang ketakutan lagi. Mudah-mudahan video ini bisa mewakilkan atau memberi jawaban buat teman-teman yang kecemasan saat ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.